Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak. Ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol, pakai turbo, ya, untuk membentuk undang-undang ini. Aksi warga Pati turun ke jalan menyuarakan desakan pengesahan RUU perampasan aset belakangan ini jadi sorotan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. Ratusan orang disebut telah mendaftarkan diri untuk mengikuti aksi tersebut dan masih berpotensi bertambah. Lantas, benarkah tidak ada pembahasan RUU perampasan aset di DPR? Tuntutan utama warga Pati dalam aksinya adalah mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset. Selain itu, massa dari Pati juga membawa tuntutan lain, yakni mendorong hukuman mati bagi para koruptor. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi AMPB di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026. Saat itu massa bahkan sempat menduduki kantor DPRD Kabupaten Pati dan meminta wakil rakyat setempat mendukung pengesahan RUU perampasan aset serta hukuman mati bagi koruptor. Situasi ketika itu sempat memanas. Audiensi antara massa dan anggota DPRD berlangsung tegang hingga sejumlah anggota DPRD yang berada di ruang paripurna akhirnya dievakuasi oleh aparat kepolisian. Karena tuntutan belum menemukan titik temu, AMPB memutuskan membawa aspirasi tersebut ke tingkat nasional, langsung ke gedung DPR RI di Jakarta. Sementara itu, berbagai organisasi masyarakat di Kabupaten Pati menggelar doa bersama di alun-alun Pati, Jumat malam, 21 Agustus 2026. Acara diawali dengan sambutan Ketua Panitia Ahmad Sulaim Habibi yang mengajak seluruh peserta memanjatkan doa agar Pati tetap berada dalam suasana yang aman dan tentram. Wakil Rois PCNU Kabupaten Pati KH Abdul Majid membacakan pernyataan sikap bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Tetapi penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan secara damai, tertib, dan tidak berubah menjadi tindakan provokatif maupun anarkis. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab, dialog, serta penghormatan terhadap aturan. Sementara itu, pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PPP Kami juga menyampaikan sikap terkait rencana aksi AMPB di Jakarta. Dengan tegas kami menyatakan sikap menolak rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung DPR RI pada tanggal 27 Agustus 2026 oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Kami menyatakan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi, termasuk pembentukan RUU perampasan aset. Namun, organisasi tersebut mengimbau agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan cara yang damai dan konstitusional. Aspirasi mengenai percepatan pembentukan aturan RUU perampasan aset memang santer disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk AMPB Pati. Namun yang perlu diketahui masyarakat adalah aspirasi mengenai RUU perampasan aset tersebut tidak berhenti di jalanan. RUU tersebut memang sedang dibahas di DPR, khususnya melalui Komisi 3. Mungkin kita tahu ini sudah berapa puluh yang kita minta masukan terkait dengan undang-undang ini. Kita kerja keras, kita lari kencang gitu ya. Bahkan mohon maaf sampai kita sedang reses pun rapat kita. Sedang reses kita terima masukan. Ini kan artinya semua anggota kita semua bertekad ingin cepat-cepat ini selesai. Penguatan mekanisme perampasan aset sebenarnya berada dalam ruang pembahasan legislasi. DPR saat ini sedang menyusun dan mengkaji rancangan tersebut. Dan proses tersebut memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sebab RUU perampasan aset merupakan rancangan undang-undang baru yang memiliki konsekuensi besar terhadap penegakan hukum dan hak warga negara. Salah satu hal yang menjadi perhatian DPR adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam RDPU dengan akademisi dan mahasiswa di Gedung DPR RI pada 13 Juli 2026, anggota Komisi DPR 3, Beni Utama menjelaskan alasan mengapa pembahasannya perlu dilakukan secara hati-hati. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kehati-hatian DPR bukan berarti menolak RUU perampasan aset. Justru sebaliknya, DPR ingin memastikan aturan yang dibuat nantinya memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak
menimbulkan persoalan baru. Karena jika undang-undang disahkan tanpa kajian yang matang, persoalannya bukan hanya apakah aturan tersebut efektif memberantas kejahatan, tetapi juga apakah penerapannya dapat melindungi hak masyarakat dan berjalan sesuai prinsip hukum. Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, juga secara tegas membantah informasi yang menyebut DPR menolak pembentukan undang-undang perampasan aset. Habibur Rahman menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut terus dilakukan. Bahkan ia menggunakan istilah yang cukup tegas untuk menggambarkan keseriusan DPR. Pernyataan ini menjadi penting untuk menjawab kekhawatiran masyarakat yang selama ini bertanya-tanya mengenai masa depan RUU perampasan aset. Jadi persoalannya bukan apakah DPR membahas atau tidak. Namun, yang menjadi perhatian adalah bagaimana rancangan tersebut dapat disusun secara matang. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Habibur Rahman juga menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang memang membutuhkan proses, mulai dari pembahasan pasal demi pasal, kajian akademik, rapat dengar pendapat, dan masukan dari berbagai pihak. DPR menyatakan telah menggelar berbagai rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Pihak yang diundang tidak hanya pemerintah, ada akademisi, pakar hukum, organisasi advokat, lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa. Menurut Habibur Rahman, pelibatan publik menjadi bagian penting karena RUU tersebut merupakan undang-undang baru. Dengan demikian, suara masyarakat seperti yang disampaikan, AMPB Pati sebenarnya memiliki ruang untuk masuk dalam proses legislasi. Wakil Ketua Balik DPR RI, Martin Manurung, menegaskan bahwa kabar yang menyebut RUU tersebut telah dikeluarkan dari daftar prioritas merupakan informasi yang tidak benar. Badan Legislasi DPR juga memastikan bahwa RUU perampasan aset telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dan masih masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Komisi 3 DPR RI mempercepat pembahasan RUU perampasan aset dan menargetkan pengesahan paling lambat dalam rapat paripurna DPR pada Desember 2026. Habibur Rahman menyebut waktu efektif pembahasan hanya sekitar 8 minggu, yang akan diisi dengan RDPU, harmonisasi, rapat kerja pemerintah, pembahasan DIM hingga pengesahan tingkat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU perampasan aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Meski mayoritas masyarakat mendukung RUU perampasan aset, DPR menekankan pentingnya pembahasan secara cermat agar aturan tersebut tidak membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Jadi bagaimana menurut kalian? Haruskah RUU perampasan aset ini segera disahkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.